Oke, slide yang terakhir. Lalu pertanyaannya ini kan, kalau harapan dari rekan-rekan yang membuat program ini, bagaimana mensinergikan potensi umat, kan begitu ya. Next Bu ya. Ini dua data yang coba saya ambil dari media. Yang pertama itu, ini sangat menyedihkan buat kita. Setengah dari kekayaan di dunia itu dikuasai oleh 1% orang kaya di dunia ya. Ini luar biasa, ini data yang kita ambil di media. Setengah, 50% dari kekayaan di dunia ini hanya dikuasai oleh 1% orang kaya dunia. Inilah konsep kapitalis. Nah, yang kedua, ya, menurut Syafi'i Ma'arif di Koran Republika, ya, 16 April 2020, beliau mengatakan tanah di Indonesia ternyata 80%-nya itu dikuasai oleh asing. Ya, luar biasa ya. Tanah yang swasta ya, kecuali yang dikuasai oleh pemerintah, 80%, proporsinya adalah 80% dikuasai asing, 13% dikuasai oleh para konglomerat, dan 7% sisanya dikuasai atau dimiliki oleh 250 juta penduduk Indonesia. Ini luar biasa ya. Ini kejomplangan ya yang sangat besar. Maka itu dengan pengalaman kita di dunia properti ini, dengan mensinergikan potensi umat, kita berharap fakta atau data ini kita bisa balik secara berangsur-angsur, karena kekuatan potensi umat ini luar biasa. Ya, bahkan ada teman-teman yang sudah bergerak, ada program yang mereka canangkan, tanah untuk anak negeri. Ya. Apa itu tanah untuk anak negeri? Mereka berkumpul ya, mengumpulkan dana untuk membeli lahan, supaya lahan-lahan itu tidak dibeli oleh asing dan asing. Ini dikembalikan kepada anak negeri. Tetapi bukan berarti investasi itu tidak profitable. Tentu setelah kita percantik, kita develop dengan pengalaman kita, itu akan ada keuntungan dari sisi capital gain. Bapak Ibu bayangkan punya lahan 2 hektar. Sebelum di-develop dan setelah di-develop tentu berbeda. Sebelum di-develop tanahnya itu gambut atau hutan atau banyak rumput tidak terurus, sehingga harganya mungkin rendah. Tapi setelah kita develop, kita kasih jalan, kita percantik, kita kasih fasilitas, tanahnya itu bisa naik 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat. Nah, ini bisa terjadi kalau kesadaran umat itu terbentuk. Tentu harus ada orang-orang praktisi-praktisi yang amanah dan profesional. Kuncinya di situ, gitu ya. Bagaimana? Tidak mesti, ini investasi yang besar, enggak. Kita kumpulin lah, misalnya 5 juta, 10 juta, kita eksekusi lahan. Ini 1 hektar. Oke, kita miliki, kita kembangkan baik untuk perumahan ataupun lahan-lahan produktif. Kita bisa tanam mangga ya, kelengkeng, durian, apalah yang produktif. Dengan dibukanya akses jalan, lahan-lahan itu menjadi hidup. Ya, kalau misalnya kita mindsetnya Transjakarta kayak Trans Papua ya, ketika tanah di Papua itu dibelah ya, dibuat akses jalan atau di mana saja, maka tentu kanan kiri jalan itu setelah ada akses itu harganya menjadi naik. Logikanya seperti itu. Lahan yang besar kalau kemudian tidak kita buat akses masuk ke dalam, itu capital gain atau aset dari tanah itu menjadi rendah. Tetapi kalau kemudian kita buat akses, fasilitas dan lain sebagainya, ini kemudian harganya menjadi tinggi. Nah, ini bukan hanya domain developer. Ini bisa saja kemudian kita konsep ini kalau bisa diinisiasi oleh teman-teman UPI gitu ya. Oke, kita kumpul, kita beli 1 meter per orang, misalnya berapa meter, 10 meter atau lain sebagainya sesuai kemampuan masing-masing. Ini data 80% lahan yang dikuasai asing atau 7% atau 13% yang dikuasai oleh konglomerat ini bisa berbalik. Karena sebetulnya potensi kekuatan umat ini luar biasa. Dana yang ada di perbankan ini kan dana umat Islam juga besar. Cuma mungkin mereka belum trust saat ini kepada kita gitu ya. Tinggal kita buktikan bahwa kita punya portofolio, kita punya kapasitas untuk mendevelop, kita punya risk management ya, kita punya perhitungan FS dan lain sebagainya sih. Karena kalau properti itu aman. Kenapa? Karena setelah dia investasi dia akan pegang sertifikat. Ya, beda dengan produk yang lain. Kita misalnya produk apa? Kuliner, kita beli investasi dia bisa basi gitu ya, atau lain sebagainya. Tapi kalau properti kita beli, secure-nya apa? Dia pegang sertifikat gitu.
Nah, konsepnya ini bukan bisa jadi bukan konsep developer mengembangkan lalu menjual ke kita sebagai market, bukan, kita yang sebagai pengembang. Kita join gitu, kita ngumpul 1 meter berapa? 1 meter harganya 100.000. Oke, saya punya 10 juta, saya beli 10 meter gitu. Ya, atau baik couplingnya itu dalam bentuk mentah ataupun coupling jadi. Kalau coupling jadi sudah harganya sekian, oke, nggak apa-apa, saya beli coupling misalnya 50 meter. Nah gitu, jadi ini sinergi antara pengelola Mudori dengan Sohibul Mal daripada kalangan kaum muslim, apalagi Agnia di kalangan kaum muslim ini, kalau kemudian bisa disinergikan, ya, difasilitasi, ini menurut saya akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa.